Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman semua, teman-teman Masjid R, Basiroh, peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ke-14 ini, insya Allah kita akan membahas tentang hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Bagaimana hukumnya? Langsung saja kita membaca apa yang disampaikan dalam kitab Fikih Muyasar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Di sini di kitab Thaharah bab ketiga, yaitu tentang buang hajat, ada permasalahan kedua yang dibawakan di sini. Nah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua, istiqbalul kiblati wastidbaruha hala qada'il hajah. Menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ketika buang hajat, BAB, BAK, bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan la yajuzu istiqbalul kiblati walastidbaruha hala qada'il hajati fis sahra'i bila hailin. Seseorang tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Tempatnya di Sohra, ketika membuang hajat di padang pasir, di tanah lapang, bila hailin, tanpa ada penutup sama sekali, tidak ada pembatas antara dirinya dan kiblat, nggak boleh. Di hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Apabila kalian membuang hajat, maka jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Menghadap nggak boleh, membelakangi nggak boleh. Walakin syarriku wa gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah masyrik, timur, atau menghadaplah ke arah maghrib, barat. Ini hadis Nabi SAW. Kenapa kok disuruh menghadap ke timur, ke barat? Jawabannya karena Nabi SAW tinggal di mana? Di Madinah. Madinah itu kiblatnya mengarah kemana? Madinah kiblatnya mengarah ke arah selatan. Berarti kiblatnya adalah ke selatan. Kalau menghadap berarti menghadap ke selatan. Kalau membelakangi berarti dia sedang mengarah ke utara. Nah, di sini dianjurkan untuk menghadapnya ke timur atau ke barat. Tayyib. Qala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam, maka kami pun tiba di Syam. Syam itu utaranya Madinah, daerah Palestina, Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Nah, di sana di Syam kita mendapati tempat-tempat buang hajat itu sudah menghadap ke Ka'bah. Tempat-tempat buang hajat yang ada di padang pasir, di tanah lapang itu sudah menghadap ke Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami pun berpaling
ya, menghadapnya nggak mengarah ke kiblat, agak nyerong begitu, dan kita pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalil kedua, amma in kana fi bunyanin, adapun ketika buang hajat di dalam bangunan. Tadi di luar bangunan, di tanah lapang, di padang pasir. Sekarang kita kalau di dalam bangunan. Au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu, atau di antara dia dan kiblat itu ada batasannya, ada penutupnya, ada penghalangnya. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa, dalam artian tidak berdosa. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilas Syam mustadbiral Ka'bah, bahwa saat itu Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumah beliau menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, menghadap ke Syam arah utara. Mustadbiral Ka'bah, membelakangi kiblat. Berarti beliau menghadap kemana? Menghadap ke utara. Nah, ini yang dilihat oleh Ibnu Umar. Nabi buang hajat PAK di dalam rumah menghadap ke utara, dan itu membelakangi kiblat. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalil kedua, wali hadis Marwan Al-Asghar. Hadisnya Marwan Al-Asghar. Beliau mengatakan, ana Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal kiblah. Ketika itu Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaihi, kemudian beliau duduk buang air kecil menghadap ke unta tersebut. Fakultu Aba Abdurrahman, maka aku katakan, Marwan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, alaisa qad nuhiya an hadza, bukankah menghadap ke kiblat ini telah dilarang untuk kita? Qala, beliau mengatakan, bala, ya, betul, memang sudah dilarang. Innama nuhiya an hadza fil fadha'i, hanya saja larangan ini ketika kita di fadha', di tanah lapang, di padang pasir. Amma idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un, adapun ketika antara dirimu dan kiblat itu ada pembatas, ada sesuatu, maka fala ba'sa, enggak mengapa. Antaranya Ibnu Umar dan kiblat ada apa ini tadi? Ada unta. Maka beliau mengatakan ini enggak apa-apa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni, begitu juga oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar dan Al-Hazimi, begitu juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ya. Wal afdal, kemudian kita lanjutkan, wal afdal tarku dzalika, dan yang lebih utama adalah tidak usah menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Hatta fil bunyan, meskipun di dalam rumah, lebih baiknya gak usah menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang maha mengetahui. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau bisa disimpulkan, berarti di sini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah, bolehkah kita menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat
ketika buang hajat di tanah lapang? Jawabannya apa? Tidak boleh. Pertanyaan kedua, bolehkah kita menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di dalam ruangan? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Kemudian pertanyaan ketiga, menghadap kiblat di dalam ruangan ketika buang hajat itu lebih baik ditinggalkan atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya lebih baik ditinggalkan. Tetap membangun WC misalkan diarahkan ke kalau di Indonesia berarti mengarah ke utara atau ke selatan, tidak mengarah ke kiblat. Walaupun di sini menurut para ulama yang menyusun fikih muyasar itu tidak mengapa, nggak berdosa seseorang buang hajat mengarah ke kiblat, tidak berdosa. Tapi lebih baiknya adalah ditinggalkan. Ini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.